Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdan Isnaini dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dengan NIM 204 105 04 0004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kedudukan ijma serta perkembangan pendapat ulama tentang ijma. Pengertian ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma dalam arti bahasa mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu berusaha atau tekad. Yang kedua, kesepakatan. Dalam istilah ahli ushul merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah terhadap hukum yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Adapun contoh dari ijma yaitu diadakannya adzan dua kali dan iqamah untuk sholat Jumat yang diprakarsai oleh sahabat Utsman bin Affan di masa kekhalifahan beliau. Usaha pembukuan Al-Quran yang dilakukan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, menjadikan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti bahwa ijma dapat menetapkan suatu hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Melalui ijma, dalil yang asalnya lemah atau zonni menjadi dalil yang kuat atau qat'i, baik dalil itu berbentuk nas atau qiyas. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendapat ulama tentang ijma. Menurut Al-Amidi, ijma seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yaitu kesepakatan sejumlah ahlul halil wal aqdi dari masa umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Sedangkan menurut jumhur ulama ushul fikih yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Khalaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syara' mengenai suatu kasus atau peristiwa. Ijma yang sampai saat ini masih dipakai dari segi cara terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara' itu, maka ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma syarih dan ijma sukuti. Ijma dalam pandangan imam mazhab seperti yang didefinisikan oleh jumhur ulama sunni lainnya, yaitu kesepakatan para mujtahid ulama Islam di suatu masa sesudah masa Nabi Muhammad terhadap suatu urusan. Sedangkan definisi yang dipakai oleh Imam Malik yaitu bahwa ijma merupakan persetujuan pendapat ahli. Sedangkan Imam Ahmad sendiri berpendapat bahwa ijma tidak mungkin terjadi dan sangat sulit untuk mengetahuinya, karena ijma tidak mungkin terjadi selain pada masa sahabat. Menurut penegasan ulama Hanafiyah bahwa ijma adalah salah satu hujjah agama dan mereka tidak membedakan antar macam-macam ijma itu. Adapun Imam Hanafiyah menetapkan ijma hanya melalui logika atau dalil akal. Sementara menurut Imam Malik, ijma penduduk Madinah yang dapat dijadikan hujjah yaitu ijma mereka terhadap masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa tidak dapat
seorang mendakwahkan ijma' terkecuali pada sekumpulan fardu yang telah ditetapkan agama. Sekian penjelasan dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.